Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan duo admin. Gimana, Min? Malam hari ini adalah malam spesial. Spesial banget. Tentu malam yang memang kita tunggu. Agak mendebarkan. Lagi kita. Saya kayak kepleset titik keluarga. Jangan salah ngomong ini. Jangan salah ngomong. Iya. Hati-hati. Hati-hati sekali. Salah sedikit nanti baru itu. Oke, malam hari ini selamat malam, kita ketemu lagi di Ibu Tanjung Bintang. Yes. Bahasanya pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali. yaitu beliau adalah Bapak Kapolsek Tanjung Bintang. Mungkin bagi para netizen, bagi para anggota banyak yang bertanya-tanya, yang mana sih? Bapak Kapolsek itu yang mana? Malam hari, betul. Gini, Kapolsek sekarang ganteng, masih muda. Gitu. Nah, termasuk kuisnya. Nanti kita akan tanya berapa umurnya. Aslinya berapa umurnya? Iya. Jadi nanti kita tanya. Kita sama-sama dulu. Amin, sama-sama dulu. Oke. Ya, oke, baik para anggota semua. Ini yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang dari Hong Kong, Korea Selatan, Makau, Taiwan, Amerika, Singapura. Pada malam hari ini selamat menyaksikan semua. Malam hari ini tamu kita adalah Bapak Kapolsek Tanjung Bintang. Jadi nanti kita berkenalan karena mungkin bertanya-tanya banyak yang belum tahu. Iya, yang mana sih, seperti apa. Iya. Sambil kita ngobrol sambil menunggu teman-teman yang di sana untuk bertanya. Nanti insya Allah akan kita jawab. Iya. Jadi nanti bagi para anggota semua yang ingin menanyakan seputar keamanan, Kamtipnas lah intinya kan, dengan langsung Bapak Kapolsek, maka silahkan chat langsung di komentar atau chat live langsung di Facebooknya. Nanti pertanyaannya akan kita jawab langsung, dijawab oleh Pak Kapolsek. Malam hari ini siapa sponsor kita nih? Sponsor kita pada malam hari ini adalah 3 buah sembako, paket sembako dari MW Swimming Pool, Mbak Herlina. Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Didukung oleh produk dari Salva Marwa Multiguna, yaitu tadi ini sabun alami. Kemudian ada sabun kesehatan JetX, kemudian ada kue tartnya dari JN Naya. Kemudian satu lagi ada dia paket makan di Mbok D. Ya, itu. Oke. Sekarang mungkin langsung saja Pak Kapolsek monggo memperkenalkan diri dulu pada para netizen. Dari mana aslinya? Ya, namanya siapa? Namanya mungkin teman-teman pengen tahu semua. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik pemirsa sekalian, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Talen Hafiz, pangkat saya AKP. Saya menjabat sebagai Kapolsek Tanjung Bintang. Kurang lebih baru selama 3 bulan. 3 bulan. Belum lama Pak ya? Kemudian saya lahir di Lampung Selatan juga. Lampung Selatan, tepatnya di mana? Di mana, Pak? Di Sidoarjo, Sidomulyo. Sidomulyo. Oh iya, iya, tetangga kecamatan. Tetangga kecamatan ya, Pak ya. Nah, kemudian saya aslinya dari suku Minang. Oh, suku Minang. Udah Talen. Udah Talen. Saya SMA-nya terakhir di SMA Negeri 1 Katibung. Oh, tetap di Lampung Selatan ya, Pak? Tetap Lampung Selatan. Kemudian tahun 97 saya mendaftar secaba Polri. 97 ya. Kemudian pendidikan berapa tahun itu, Pak Kapolsek? 11 bulan. 11 bulan. Ya. Terus penempatan pertama? Penempatan pertama alhamdulillah di Lampung. Masih di Lampung. Alhamdulillah ya. Kemudian saya secapa Polri tahun 2007. 2007 alhamdulillah kembali lagi ke Lampung lagi. Wah, berarti memang asli Lampung, jadi di Lampung tugasnya di Lampung. Jadi beliaunya adalah putra Lampung. Putra si Lampung. Yeah. Mohon maaf tadi tanggal lainnya belum bulan tahunnya. Tanggal berapa? Ada kuisnya soalnya Pak Kapolsek. Iya. Nanti saya lanjutkan ke situ. Kemudian saya tahun 2017 kemarin, alhamdulillah ya saya 2019 saya sekolah SSP Polri di Lembang. Di Lembang, Bandung. Baru selesai juga. Oh gitu. Saya lahir tanggal 24 September 1975
1975. Berarti sekitar Udah apa? tua. Ternyata 5 tahun. Jadi 45 tahun bagi yang menjawab kuis 45 tahun nanti akan kita undi dan hadiahnya nanti akan kita share ya, nanti pemenangnya ya. Betul. Jadi kelihatan anak muda ya. 45 tahun. Pisnya ya? Iya, benar. Sebenarnya sama dengan saya, cuma beda 2 tahun. Oh, Saya gitu. kebetulan lahir 77 Pak. Itu dia. Oh, berarti belum pakai sabun ini. Pakai. Kelihatan baru 25 tahun. Oh, gitu. Saya memang kalau dari dekat kelihatan amit-amit, tapi kalau dari jauh, kalau dari jauh kita kelihatan imut-imut. Bedanya di situ, Pak. Kalau yang dekat, iya, amin. Emang nggak kalah itu. Kemudian saya selama ini berdinas ya pernah menjabat menjadi Kasat Narkoba di Polres Bandung Barat. Kasat narkoba ya, Pak ya? Narkoba. Kemudian Kasat Narkoba lagi di Lampung Tengah. Iya. Kemudian Kasat Narkoba lagi saya di Tanggamus. Di Tanggamus. Selesai, kemarin saya kembali lagi ke Direktorat Narkoba. Lalu saya sekolah. Dan ini adalah pengalaman saya menjabat Kapolsek yang pertama kalinya. Oh, jadi Kapolsek pertama. Dan ditempatkan di Tanjung Bintang ya. Satu pertanyaan Pak, sambil kita nunggu teman-teman yang Iya. bertanya, apa sih motivasi Bapak kok pengen jadi polisi? Dulu cita-citanya dari kecil Apa memang- pengen jadi polisi kan banyak ya, jadi dokter. Kenapa kok jadi polisi? apa itu? Kebetulan saya ini anak pedagang. Jadi Iya. saya memang dididik menjadi seorang pedagang. Oh iya iya. Orang tua saya dagang di Pasar Sidomulyo. Kemudian saya memang dari kecil sudah aktif di organisasi di sekolah. Baik itu pramuka, baik itu PKS maupun OSIS. Berarti kegiatan ekstrakurikulernya banyak ya? Banyak, alhamdulillah. Nah itulah yang membentuk saya. Pengalaman dari situ Iya, Pak ya? dari pengalamannya. situ. Tertempa di situ di organisasi itu. Nah, tidak nyangka-nyangka juga ternyata melihat polisi itu dulu kita masih SMP, Ya. gagah sekali, gitu. Gagah sekali. Gagah sekali. Jadi timbullah kemauan, wah saya harus bisa seperti bapak itu lah. Wah. Jadi itu keinginannya apa? Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolsek. Oh, jadi gini Pak, menyangkut program, kita masuk ke program. Ya. Kira-kira kan ini COVID, terus kemudian masih juga narkoba, terus kemudian keamanan curanmor dan sebagainya. Itu untuk di Tanjung Bintang itu seperti apa Pak? Untuk biar masyarakat menilai atau tahu gitu loh informasi. Alhamdulillah 2 kecamatan Tanjung Sari dan Tanjung Bintang Ya. zero pandemi COVID-19. Alhamdulillah, wih, semangat, tepuk Jadi tangan. 2 kecamatan yang di bawah wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang Ya. itu alhamdulillah nihil, tidak ada yang tertular COVID-19. Iya, alhamdulillah. Itu semua berkat daripada masyarakat. Iya. Karena Pelibatan masyarakat, ya. iya, masyarakat, Proaktifnya masyarakat. proaktif masyarakat dan perangkat desa Iya. luar biasa antusiasnya. Masing-masing desa melakukan penyekatan. Iya. Kemudian masyarakatnya juga kalau ada yang datang, mereka lapor ke perangkat desa, ODP-nya lapor, tetap lapor semua. sehingga oleh desa bisa terpantau. Iya, iya. Nah itulah yang membuat masyarakat disiplin sehingga 2 kecamatan ini yang di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang, alhamdulillah zero, tidak ada yang terkena pandemi COVID-19. Alhamdulillah, tepuk tangan lagi dong buat Tanjung Bintang dan Tanjung Sari. Ada belum ada? Tuh, dulu. Ini banyak yang salah jawab. Saya jawab 35 katanya Pak umurnya. Sudah tua ya. Oh, ternyata sudah tua. Padahal- Ada juga dari Mas Agus bilang, face-nya mirip sama 2 admin. Wah, Padahal saya sudah keluar. aku belum. Berarti sama. Malah lebih muda Pak Kapolsek. Terus kemudian untuk menyangkut program Pak, untuk narkoba Pak gimana Pak? Untuk narkoba di Tanjung Bintang seperti apa perkembangannya? Ya, Apakah memang sudah wilayah-wilayah tertentu yang memang Kalau untuk narkoba, hampir seluruh kecamatan di Lampung Selatan. Lampung Selatan pasti ada. oh gitu? Pasti ada yang oknum-oknum ya. Iya, iya. Oknum-oknum yang sengaja ingin merusak generasi muda. Iya. Iya. Oleh sebab itu saya himbau jangan sekali-sekali mencoba narkoba. Tuh, jangan ya. Jangan Jangan. kali, Jangan ingat. sekali-kali. Urusannya panjang. Panjang. Pertama akan membuat ketagihan. Tuh. Iya. Ya betul. Yang kedua akan merusak semuanya. Baik rusak kantong, rusak rumah tangga, maupun rusak keluarga. Iya. Jadi Rusak badan juga, Rusak. badan, mental. Mental semua itu rusak. ada yang pakai narkoba jenis sabu sampai gila. Masya Allah. Nah, itu sampai gila. Saya pernah mengalami
ibu-ibu minta tolong anaknya masih SD sudah pakai narkoba. Ya Allah. Minta tolong supaya ditangkap anaknya. Ini saya pernah alami ya. Saya pernah alami, tapi ya Tapi mudah-mudahan di Tanjung Bintang tidak ada. Ya, ya, mudah-mudahan. Tanjung Bintang baru seminggu yang lalu kita tangkap ada. Oh ada. Ada. Tetap kita melaksanakan kegiatan tersebut untuk meredam. Jangan sampai pertumbuhan narkoba di Tanjung Bintang ini semakin meningkat. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita bagaimana caranya kita melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Alhamdulillah kemarin kita berhasil menangkap 3 orang. Oh gitu. 3 orang. Apakah semua wilayah Pak? Apa semua desa gitu di Tanjung Bintang sudah terpetakan? Kan ada merah, hijau, kuning gitu? Ya untuk sementara ini masih rata kita melakukan masih rata, tapi setiap desa ada. Ya, artinya kita harus waspada ya. Narkoba sudah masuk ke desa-desa, ke dusun-dusun. Terutama memang proaktif orang tua. Betul. Orang tua untuk dapat memantau anak-anaknya tuh kok pulang malam kenapa? Iya, gitu. Ada kerjaan apa? Kita harus orang tua. Iya, atau gejala-gejala yang mengarah ke keanehan-keanehan pada anaknya kan mungkin orang tua lebih paham. Biasanya ya, itu ada ciri-ciri nggak Pak? Kalau anak itu memang sudah terkena narkoba misalnya. Cirinya apa itu? Sebagai orang tua kan saya punya bujang, anak bujang. Ya, Nah, ya sebenarnya peran orang tua sangat memang penting sekali peran orang tua. Memang harus cerewet orang tua. Kalau anaknya sudah begadang malam, tengah malam, atau pulang malam, itu patut dicurigai. Karena dia mungkin bisa jadi menggunakan narkoba jenis sabu. Oh, iya. Karena jenis narkoba jenis sabu ini salah satunya kita sulit tidur. Jadi kita sulit tidur, melek terus. Jadi melek terus, ya mungkin bisa dipakai untuk sebagai main game, bisa juga. Gitu. Alasannya. Jadi anak kuat melek itu dipertanyakan juga. Kenapa gitu dia? ya? Kuat begadang. Ya kuat begadang. Malam begadang, pagi masih aktivitas. Kemudian Tidur. pagi dia tidur, sampai sore. Nah, sudah itu pucat-pucatnya ya pucat kayak ikan di kulkasin. Oh gitu. Sering-sering berkeringat. Saya beringat. Iya, berkeringat terus ya. Kalau ini berkeringat mungkin kepanasan. Saya grogi Pak. Grogi. Kalau ini saya wawancara. Yang pasti mendebarkan, debar-debar gitu. Iya. Saya takut ngomong loh. Kalau salah ngomong takut. Biasanya cepat-cepat Pak. Ini agak tertata ini tumben ini. Makanya keluar nih. Ini Pak ada pertanyaan dari netizen nih Pak. Pak Kapolsek nanya ya, program apa yang terukur dan real untuk pembenahan sistem keamanan dari curanmor, begal, dan maling di Kecamatan Dari mana Tanjung nih? Bintang? Dari Mas Atin Pri Oke, JS. Mas Atin. Kalau kita ingin mengurangi daripada tindak kejahatan curanmor, itu berawal dari diri kita. Betul, diri kita. Jadilah polisi bagi diri kita. Itu yang paling penting. Iya. Kalau kita sudah jadi polisi bagi diri kita, nah kita tinggal melihat, kita menggunakan motor. Bagaimana motor itu supaya aman? Pertama, ditambahkan kunci tambahan. Itu, kunci tambahan. Kedua, kita kasih lagi namanya kunci rahasia. Harganya tidak seberapa. Motor harga 15 juta, harga paling murah 5 juta, itu paling 200.000 harganya. Kunci tambahan. Sangat murah ibaratnya. Sangat-sangat murah. Dibandingkan harga motor. Berbanding harga motor. Yang ketiga, parkir di tempat yang aman. Betul. Karena beberapa kejadian ini justru bukannya di rumah, bukannya di parkiran di pasar, justru di tengah sawah, di pematang sawah. Iya. Nah ini rekan-rekan yang warga Tanjung Bintang yang bekerja di ladang ataupun di sawah, parkir motornya tolong hati-hati. Iya. Parkir kendaraannya jangan jauh dari pandangan mata. Oh gitu. Jadi masih bisa terpantau. Masih bisa terpantau. Nah, gitu. Jadi bisa terpantau ya. Coba tangan mata kamu. Yang paling penting sebenarnya kunci tambahan. Iya. Kunci tambahan. Ya, karena Yang kunci pasti tambahan itu kalau ikhtiarnya dulu ya. Ya, ikhtiar. Kita usaha dengan karena kalau kunci tambahan pakai kunci letter T, para begal pencuri motor itu mengambil, kan tidak bisa hidup motornya. Tidak bisa diengkol. Tidak bisa di starter. Nah, bisanya dinaiki mobil box. Nah, dia butuh alat bantu tambahan untuk supaya bisa ngambil motor itu. Iya. Itu tadi ya Mas Atin ya, pertanyaan mungkin sudah terjawab langsung dari Pak Kapolsek. Nah, tapi ada satu lagi paling penting. Apa? Jangan menggunakan kendaraan bodong. Wah, ini
Ini paling penting. Ini paling Apa itu maksudnya kendaraan bodong Pak? Apa nggak ada Kendaraan platnya? bodong itu Apa? kendaraan yang tidak ada surat-suratnya itu dari hasil tindak pidana. Oh. Itu yang paling penting. Gitu. Kalau masyarakat kita sudah tidak ada lagi yang mau pakai kendaraan bodong, insya Allah aman. Aman. Kenapa? Ya kalau mau tidak laku lagi, bontor baru lagi, nggak mungkin mencuri. Siapa yang mau beli? Iya betul. Contoh sepeda. Sekarang sepeda tidak ada lagi yang maling sepeda. Iya. Karena sepeda tidak ada harganya, tidak ada yang mau beli. Iya. Tapi kabar burungnya sekarang itu malah mahal sepeda ketimbang Iya. Nah itu inceran juga nanti kalau sepertinya. Tapi sulit dia ngambil sepeda, bisa dikejar. Betul. Nah, kalau sepeda bisa dikejar. Nah, kecuali pakai alat bantu, masukin ke mobil dan sebagainya. Tapi Terus kalau misalkan ini, oh iya. itu kalau kita pakai kendaraan bodong, Iya. itu kita sama aja jadi penada. Oh gitu. 480. Kena pasal juga. Kenapa ya? Berapa tahun itu, Pak? Ancamannya Iya, ancamannya. bisa sampai dengan 5 tahun. Wah. Enggak usah coba-coba. Iya Nggak lah, pokoknya usah. kalau Itu enggak usah coba-coba. kalau punya kendaraan bodong negara Iya. Ya. Kalau pengen kendaraan yang yang aman saja lah, aman yang aja. Apa yang resmi tanya aja sama admin kita kita Iya. masalah. Nanti saya carikan. Ada jalan keluar aja pokoknya. Broker. Ya, yang paling penting kesadaran daripada masyarakat kita. Iya. Kalau masyarakat kita sadar dengan hukum, makanya tadi jadilah polisi bagi diri sendiri. Kemudian jadilah polisi bagi keluarga. Tuh. Kenapa? Kalau keluarga kita sudah kita lindungi dengan diri kita, sudah aman dan sebagainya, nah baru kita menjadi polisi bagi lingkungan kita. Bagaimana polisi lingkungan kita? Ya kan ada program dari Pak Kepala Desa untuk ronda. Ya, betul. Ya silakan ronda. Siskamling lah. Siskamling, siskamling ronda. Jangan nanti kalau siskamling dia sakit perut atau nggak sakit, tapi kalau nanti begadang yang nggak jelas, baru kuat gitu. Nah, Itulah masyarakat kita. Nah. itu ciri masyarakat termasuk saya. Nyadar ya? Baru sadar kan kalau dia mau pakai Katanya pasal. ronda, bro, sakit perut. Nah. Nggak mau keluar lagi. Nggak mau keluar. Cuma setel muka, abis itu pulang lagi. Pulang langsung. Nah, selamanya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Sardi. Bagaimana antisipasi Pak untuk malam minggu biasanya di lapangan kita ya Pak, yang di depan kita ini iya. kan banyak sekali anak-anak muda yang gerombol, kemudian ada yang perempuan-perempuan juga Pak pulang malam. Lewat jam ya, Amin, ya, Lewat lewat jam. jam. Terus kalau paginya itu Pak botol pecahan botol-botol Botol minuman minuman. itu luar biasa. Kami warganya sudah gimana bingung gitu. Berarti ini Pak ini minta tolong. Iya, gimana antisipasinya Iya, lah Pak? Gimana? antisipasinya. Dengan warga mungkin kan bisa saling berkoordinasi atau gimana Pak? Mungkin? kami sudah melakukan beberapa kali razia. Iya, Pak. Betul sekali. Razia, baik itu razia COVID-19, dilarang untuk kumpul-kumpul, social distancing kita sudah lakukan di lapangan kita ini. Kemudian kita melakukan kemarin juga kita nangkep motor bodong di sini juga, nongkrong-nongkrong, kita pakai motor bodong. Nah kita tangkep, rupanya nanti warga bukan warga Tanjung Bintang. Iya Pak. Jadi kebanyakan yang nongkrong di sini adalah Oh, betul. bukan warga Tanjung Bintang sekali. justru, malah warga dari luar. Iya. Ya, tapi kami tetap melakukan patroli. Sudah berapa kali patroli kita lakukan, sampai ada pengaduan dari tokoh masyarakat lampu masjid ditembak. Iya, Iya. betul Pak itu. Nah, itu. Kamu tip tembak Pak. Ya, oleh sebab itu biasa. kami dari pihak kepolisian berupaya untuk mencegah jangan sampai terjadi lagi. Iya, iya. Makanya dilakukan patroli. Kalau yang kena ramainya malam minggu, biasanya kita lakukan razia di malam minggu. Terus kalau misalnya untuk anak perempuan Pak, itu ada jam malam nggak sih Pak? Maksudnya dari pihak kepolisian sendiri menghimbau untuk anak orang tua terutama kan, yang sampai malam itu kan kasihan Pak. Kita sebenarnya bukan apa ya, kasihan dengan Bukan mereka anak itu. kita, tapi melihat kita Ya kasihan. miris banget kalau kita pulang dari sini lewat tuh anak perempuan dibonceng bertiga dan sebagainya. Kalau cuma dibonceng kan tidak ada tindak pidananya. Iya, betul. Iya kan? Aja nggak kemana. Ya. Nggak bisa. Paling kita hanya bisa menghimbau. Iya. Menghimbau, mengingatkan, kemudian ya kita suruh bubar untuk pulang. Kemudian kita kasih pengertian, masa perempuan sampai tengah malam, apa tidak orang tua tidak mencari. Nah ini kembali lagi peran daripada orang tua. Iya betul. Orang tua harus sama anak ayah harus cerewet. Iya. Harus sering-sering dicek kamarnya. Nanti yang tidur nggak tahu di selimut itu malah bantal guling. Nah, itu. Oh sudah tidur ternyata bandar Oh, ternyata bantal guling gitu. Orang tua. Karena anak-anak sekarang udah pinter-pinter. Iya betul betul. Ini Pak ada lagi Pak, ini lagi untuk bagi pengusaha lah Pak ya, pengusaha kayak sound system, tenda dan sebagainya.
di masa new normal ini apakah boleh melakukan Sudah boleh atau hajatan belum? atau sudah boleh atau belum? Yang Udah order keramaian itu berarti. keramaian dan sebagainya. Mungkin dari Kapolsek kan lebih Lebih tahu. tahu. Ya, jadi di masa mau tahapan ini masih tahapan mau new normal ini. New normal. Belum, kita masih belum boleh. Oh, belum boleh. Belum boleh kita melaksanakan kegiatan seperti berkumpul-kumpul atau pesta. Pesta. Tapi pemerintah memberi kelonggaran. Iya, iya. Sebagai contoh, kalau mau nikah ya silakan, monggo. Nikah silakan, nanti Pak KUA yang ngasih protokol kesehatannya. Oh, gitu. Ya, karena ada kalau mau ada kumpul-kumpul maksimal hanya 30 orang. Ya, kemarin tuh Pak Ya, Dedi kan bilang dari tadi Pak. sudah Ya. menyampaikan juga. Hanya 30 orang saja bolehnya. Kemudian katanya boleh nggak pengajian? Ya boleh. Silakan lakukan pengajian. Tapi dilihat kapasitas gedungnya atau kapasitas masjidnya. Kalau masjid itu kapasitas 100 orang, hanya boleh 20 orang. Hanya 20% daripada kapasitas gedung. Jadi tidak ada larangan. Dilarang tidak, hanya dikurangi. Kemudian harus disiapkan SOP-nya. Harus ada tempat cuci tangan, menggunakan masker, Hand sanitizer, jaga jarak. Jaga jarak. Itu yang paling penting. Kenapa? Kalau kita undang pesta besar-besaran, mau tidak mau kita ngundang saudara kita dari luar daerah. Otomatis. Otomatis itu. Dan dari luar daerah kita tidak tahu apakah dia Jarak pandemik Nah. atau bukan. kita tidak tahu karena ada OTG. Orang tanpa gejala, kelihatannya sehat, ketemu saudara kita yang ada di Tanjung Bintang ternyata lemah imunnya. Yang bawa tidak sakit, justru yang kena yang ditulari Yang malah kedatangan, sakit. didatangin. Nah, itu makanya pemerintah dengan mencegah. Karena sekarang wilayah-wilayah yang memang PSBB malah tambah banyak. Iya, betul. Tapi alhamdulillah kita Tanjung Bintang dan Tanjung Sari zero. Tepuk tangan. Terus Pak, misalkan begini, ini nanti masih ada banyak, ini banyak sekali Pak. Boleh, boleh, boleh. Berapa kali pertanyaan kita? Minum dulu ya. Oh, ini boleh, minum dulu. Minum ya. Jadi gini Pak, kalau misalkan ada yang terkena, ya misalkan terkena kejahatan, tindak kejahatan gitu Pak, itu lapornya atau kita bisa menghubungi siapa, kemudian atau memang ada hotline lah ya, nomor yang bisa dihubungi. Terus kemudian ketika kita melapor, apakah terkena biaya? Artinya kita melapor kejadian, terus kemudian apakah dikenakan biaya Pak? Ini ada yang pertanyaan Oh soal ya. seperti itu. Kalau seumpamanya ada yang terkena tindak pidana baik kejahatan lah ya. Ya, tidak kejahatan. Silakan lapor ke Pamong Desa dulu, tidak apa-apa. Nanti Pamong Desa akan menghubungi Babin. Karena Babin kita ini satu Babin 2 desa. Itu para kepala desa, para kadus, pada RT pasti punya nomor Babin. Nanti hubungi ke situ, ke nomor Babin setempat. Nanti Babin yang akan, kalau memang pelakunya memang bisa masih kita kejar, Iya. kita nanti Babin akan menghubungi tim kita. Ada tim booster kita, booster Polsek Tanjung Bintang. Iya. Kemarin kejadian, alhamdulillah, begitu motornya hilang, hubungin tim booster kita, motornya berhasil kita cegat. Oh, gitu. Kita cegat, walaupun ya pelakunya tidak dapat, tapi minimal kendaraan yang dibawa ngambil di Tanjung Bintang, ketemu di Tanjung Sari. Oh, tepuk tangan tuh untuk apresiasi untuk Kapolsek booster Kapolsek Tanjung Bintang. Pak Kirno, Pak Heri, itu Pak Parda, Pak Adi sendiri. Iya, di sendiri. Pokoknya hebat kok booster-boosternya pokoknya ya. Mantap pokoknya. Min, oke Min. Oke? Waktu kita memang sudah cukup Pak. Jadi saya minta bantuan nanti Bapak ikut mengundi kuis kita Boleh, malam ini. boleh. Nanti kita sebutkan. Oke Min, kita ambil. Oh ya ini. Kita Malam hari ini sekitar 380-an, Pak. Wah, Ini. luar biasa. 380. Saya ikut nggak itu? Nah, ini topik ini, Pak. Terus pertanyaannya memang banyak, Pak. Ini. Boleh satu lagi, boleh satu lagi. Sambil apa Sambil ya? ngocok-ngocok. Pak Joko. Kita akan ambil 30 calon pemenang. Mas Edi, diangkat dulu Oke. nama saya. Terus kemudian yang daerah-daerah rawan itu yang seperti apa, Pak? Maksudnya biar masyarakat itu bisa menghindari atau pada saat berkendara itu sebaiknya jam berapa atau ada barengannya atau gimana? Terutama yang bekerja ya, Pak ya, maksudnya bekerja. Yang pertama dihindari jalan-jalan yang sepi. Jalan sepi atau jalan-jalan yang kebun-kebun. Oh gitu. Nah, kemarin juga ada kejadian
justru di tengah-tengah kebun karet. Jadi para pelaku itu melakukan pembegalan di tengah kebun karet. Nah, kemudian hindari berkendaraan sendiri. Oh gitu ya. Upayakan minimal 2 motor atau boncengan. Iya, iya. Nah itu, jadi jangan sampai nanti kalau kita sendirian yang mepet 2 orang, tambah lagi pakai senjata api atau senjata tajam, wah tidak bisa apa-apa. Lebih baik kita serahkan, selamatkan diri kita. Iya, iya. Yang penting diri kita selamat dulu. Iya, betul, Pak. Oke Pak, sambil dibacakan Pak. Ya. Ini Nama 30 pemenang 30 nominasi. Rubiati. Rubiati, Oke Pak. Rubiati. Mas, ayo Mas. Heri Pai, Tria Kurniawati. Oke. tak kusangka, tak kusangka. Juwita Puspita. Mas Karan. Kemudian Puri Nus Samsi. Oke. Lanjut Wisma Dewi. Indri Wibisono. Masuk lagi. Gogon Wiwit. Gogon Wiwit. Ya. Gogon. Nana Aura. Nana Aura. Rahmayanti. Yuni Astriani. Yuni Astriani. Yani Yulia Ningsih. Yulia Ningsih. Mustika Sari. Talen Hafiz. Oh enggak ya, enggak ikut saya. Kaget saya juga. Padahal boleh juga. Boleh ya? Iya. Busur kita juga boleh kalau. Ya nggak boleh cuma 2 Dua admin. admin. Ya nggak boleh. Yuda Prananda. Oke. Iya. Ifat Fatiah. Maria Tri Setiawati. Maria. Miriana bundanya Pajar. Ya. Oke. Tambah lagi Lisa Rovandi. Agus Supriyanto. Aprilina Rosi. Kusumasti. Rosi Palupi, selamat ya. Rosi Palupi. Iya. Rosi Palupi. Bang Kris, selamat Bang Kris. Bang Kris. Pak Kris. Lutfi Iswayadi. Lutfi Spayadi. Salwa Yoga. Salwa Yoga. Mala. Siapa lagi Mala? Nurjana Nunung Satar. Oke. Nurjana Nunung Nurjana. Satar. Anton Wiranno. Buyung Efrizon. Buyung Nah, Efrizon. ini yang terakhir. Terakhir 30 calon pemenang. Siti Indratun. Sitri Indrayatun. Oke, dari 30 pemenang ini, calon pemenang akan kita kerucutkan menjadi 20. Pak. 20. Oke, sini Mas Agus. Nanti kita kerucutkan dulu. Jadi 20 calon pemenang. Oh Pak, kalau misalkan ini ada yang nanya, saya sambil Iya, lihat. Boleh. Kalau pengajian Pak, pengajian ibu-ibu, misalkan pengajian rutin itu apakah sudah boleh atau belum? Boleh. Boleh ya pengajian. Tadi disesuaikan dengan kapasitas gedung. Oh gitu. Boleh pengajian, tapi sesuai kapasitas. Seumpama mengadakan pengajiannya di musola. Iya. Musola itu kapasitasnya 100 orang. Ya hanya boleh 20 orang. Oh gitu. Boleh. Tetap juga social distancing. Ya, tetap physical SOP-nya distancing. disiapkan. Iya, iya. SOP kesehatannya. Boleh. Masker ya Pak ya. Boleh ya. Jadi boleh ya Mbak Tri Ningsih, ibunya Aditya. Ada pertanyaan dari situ. Oh ini ada tanya lagi Pak. Apa buat SIM gratis atau gimana Pak? Ini pertanyaan. Gimana buat SIM? Buat SIM bayar. Bayar. Oh, pesanannya itu gratis. Buat SIM-nya tuh cari duit juga banget kan. Ya, Pak. Bayar PNBP setor ke bank. Kemudian dilakukan tes teori maupun tes praktek untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Oke Pak, langsung Pak, dibacakan Pak. Calon Pak, baca 20 lagi ya. pemenang. Nurjana Nunung Satar, Nurjana Nunung Satar. Indri Wibisono, Indri Wibisono. Heri Pai, Heri Pai. Lutfi Iswayadi, Lutfi Iswayadi. Anton Wiratno, Anton Wiratno. Tria Kurniawati, Tria Kurniawati. Oh ini kemarin kasih Siti Indrayatu, Siti Indrayatun. Siti. Nana Aura, Nana Aura. Ipat Fatsyah, Ifat Fatiah.
Sifat Usunar. Wah. Salwa Yogya, Salwa Yoga, Mbak Puri Nusamsi, Puri, masuk Puri. Miryana Bunda Pajar, Miriana Bunda Fajar, Maria Tri Satyawati, Maria Tri Setiawati, Mustika Sari, Mustika Sari, Agus Supriyanto, Agus Supriyanto. Yuda Prananda, Ya, Yuda Prananda dari kemarin tanya terus kok gak masuk. Masuk, ada Pak Kapolsek. Besar, Pak. Wisma Dewi, Wisma Dewi, Rahmawayanti, Rahmawayanti, Bang Kris, keluar lagi Bang Kris, Bang Kris. tak kusangka, Aku juga. Mantap. Terus dari 20 calon pemenang akan kita ambil berapa pemenang kita hari ini? Kita 3 hadiah utama dari dari Herlina, Mbak Rina. swimming pool UMB. Terus kemudian Ada 3, 4, 5, 6, 8. enggak, 1 dari Naya Negeri, 4 ya berarti ya. 4, terus Terus 2 paket 2 dari paket dari Atin, Atin, kemudian sama 3 3 dari Pak Puji. Pak Puji, berarti 9. 9. Oke. 10 lah, nanti dikasih lagi Oh tambahan. ya, 10. Oke. Kita akan ambil calon Biar pemenang genap. 10. Pemenang 10 ya, 10 pemenang. Ini banyak banget Pak malam ini Pak, bener Pak, banyak Boleh, banget ini. boleh. Menyimak banyak dan semua positif Pak. Artinya sangat bermanfaat pada malam hari ini obrolan kita, bener kan? Gak apa-apa ya Pak? satu. Pas buser. Oke. Cari bang, cari bang. Oh jawab dulu boleh, baru di Siap. Oke, kita akan ambil. jawab dulu aja. Oh iya, jawab dulu Mas. Oh jawab dulu, Jawab dulu. biar nanti banyak yang nonton. Iya. Oh gitu. Oke. Ya. Kalau sudah semua selesai, nggak ada yang nonton lagi nanti. Oke. Ini ada dapat salam Pak dari Asahan Jabung Lampung Timur. Waalaikumsalam. Ada netizen kita Taiwan juga Pak hadir nonton Iya. menyimak acara kita. Selamat Di Taiwan. ya di luar negeri. Iya. Singapura juga ada. Singapura ada, ya. Artis kampungan. Oh ini Pak, misalkan ada yang warga yang sudah kecurian, terus kemudian motornya ditemukan. Kalau untuk mengambil motor itu apakah harus ditebus atau Prosesnya, memang prosesnya seperti apa? Prosesnya, Ah, seperti apa? Prosesnya. prosesnya. Iya, iya. Kalau motornya sudah ketemu, nanti kita lakukan pengecekan. Nanti kita cari pemiliknya. Atau pemiliknya tahu sendiri datang silakan. Oh gitu. Nanti kita cek bawa surat-suratnya, bawa BPKB, bawa STNK. Kemudian kalau tidak ada BPKB, silakan bawa keterangan umpamanya dari leasing atau digadaikan di bank atau di koperasi. Silakan bawa surat keterangan. Satu lagi, ada biayanya nggak ini? Tidak ada. Oh, nggak ada tuh. Tidak ada biaya. Biaya sama sekali untuk menebus. Kapolsek lu. Ah, ya. Tidak ada pun tersebut. Gunakan ini sebagai bukti video ini. Lihat lihat YouTube ya. Kalau ini gunakan sebagai bukti Pak Kapolsek yang bicara, yang ngomong statementnya dari Pak Kapolsek sendiri. Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Karena begini Pak, di masyarakat itu memang kadang-kadang tuh sudah takut dengan wah bayar Iya. biayanya udah capek udah kehilangan bayar lagi nah. Jadi teman-teman Betul. yang ada di semua di wilayah terutama di wilayah Tanjung Bintang Bintang. ya, di mana kalau emang ada kehilangan kendaraan dan ditemukan silakan ambil. Silakan diambil. Yang penting dengan catatan persyaratan harus Oh, jelas. jelas. Ya. Oke Pak, kita akan ambil dua pemenang dari Atin. Masih. Ini apa ya? Dua pemenang dari untuk Ini apa? bakso. Iya nih, dua pemenang. Udah 10. Oh, udah dibuka. Iya. Oh iya ya. Ya. Ini dua pemenang untuk Ya, untuk mie ayam Bode. Bode. mie ayam Bode. Iya. Lutfi Iswayadi Lutfi Suwayati, selamat buat Mas Lutfi. dan Indri Wibisono. Oke. Ini dapat mie ayam. Mie ayam. Ini ayam. Dari? Dari Mas Ati. Mas Ati. Selamat ya. Kita akan ngambil 3 dari Pak Puji. Pak Puji. Pak Puji, apa ini? Pak Ustadz Puji. Ini produk ini ya. Wah, Produk ya, produk. Ya, produk. Bisa dikasih tahu Pak. ini produknya. Jet X Ya. sama ini sabun. Mana sabunnya? Nah, ini sabun alami loh ini. Sabun alami, silakan digunakan. Iya. Oke. Untuk yang kulit mas kayak kita. Ya. Silakan Pak. Akan dikasih soalnya. Ya, tak kusangka dapat sabun. Wah, aku sangka. Ya sabun. Oke. Kemudian Ipat Pak
Pastiah ya. Ifat Fatihah, Bu Ifat Fatihah. dapat. Tanjung Bintang Pusat. Yes, betul. Sama Rahma Yanti. Rahmayanti dapat 3 paket dari Pak Puji Sartono Puji Sartono. dari PT apa ya tadi ya? Apa? Kemudian Lupa. satu lagi kita ambil dari JN Naya, 1 paket kue tar, Pak. 1 paket kue tar. Ya ini, kue tar, Pak. Kue tar Wisma Dewi. Wih, Selamat Bapak Dewi dapat kue tar. Itu Wow. khusus JN Naya. Admin Kue kapan diambil di TV? di Di toko Jena ya, Naya Serdang, depan Ya. TDM ya. Ya, lainnya pengambilan di TPKOM. Ya, betul. Oke, ini yang terakhir, Pak. Terakhir yaitu 3 paket utama, 3 buah sembako senilai 3 paket sembako 300.000 senilai 300.000 totalnya. totalnya. Oke, yang pertama, Bang Kris. Bang Kris, selamat Bang Kris. Bang Kris dapatkan 1 Selamat paket. 1 paket sembako. Kemudian Nurjana Nunung Satar. Selamat Bu Nurjana dapat paket sembako. Kemudian yang ketiga, Agus Supriyanto. Agus Supriyanto, selamat buat 3 pemenang. Nah, kami tunggu 2 Masih ada kali. satu lagi. Yang terakhir Oh, sudah habis, Pak. Sudah habis. Yang 11 tadi Ini ya. untuk kuis umur sampai tadi 1 kita. Oh iya, ya udah ini untuk nggak apa-apa ini kasih untuk Ya, kita kasih ini untuk dari admin. Dari admin. Umur. Dari admin nomor pulsa aja dari pulsa. aja. Betul. Jangan Oke, lupa. terus kartu dibuka. Pokoknya admin tambah. Harry Pai. Harry Pai, oke. Nanti dari admin. Paket pulsa. Oke, dapat. Saya minta sisanya 2 orang. Oh, Wah, ini dari Pak Kapolsek, ada dia dari Pak Kapolsek, kita undi Dapat 200.000. Ambilkan 2. Wah, 200.000 untuk 2 orang pemenang. Wih, tambah semangat pokoknya malam ini. Luar biasa. Kita ambil aja, Pak. Silakan ambil. Silakan, Ya, Pak. 200.000 untuk 2 pemenang. Iya. Jadi 100-100. Oke, mantap. Ambil, Pak. Silakan Saya ambil. buka ya. Ya. 200.000 untuk pemenang yaitu Dari satu Pak menang, Imo sing anu 100.000. iki. Buat Bunda Nahpadil. Bukan apa, Di? Napadah ya, apa ya? Susah. Bundana Fadlan. Nah. Selamat 100.000. Bundana Fadlan, selamat. Langsung Pak Kapolsek. Selamat ya. Ini ngomong-ngomong ngambilnya di Kapolsek apa di? Ngambil di sama admin. Waduh, ya. Deg-degan. Di Kapolsek. Ngambil di anu. Oke. Kemudian Yang kedua, Marlina Lina. Marlina Lina, selamat untuk kedua pemenang. Bundanya Fadlan dan Marlina Lina mendapatkan hadiah uang tunai Rp100.000 masing-masing dari Bapak Kapolsek. Jadi nanti bisa diambil di TPKOM. 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 Oke, Pak, Itu aja. sebagai penutup, monggo. Monggo silakan ada himbauan atau sosialisasi silakan. Pak. Ya, imbauan dari saya selaku Kapolres Tanjung Bintang. Mari kita bersama-sama menjaga situasi keamanan di daerah kita, terutama Tanjung Bintang. Kemudian mari kita menjadi polisi bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi lingkungan. Apabila ada hal-hal yang tidak kita ketahui, silakan warga Tanjung Bintang untuk bertanya kepada Babin masing-masing desa, sehingga apa yang akan dilakukan tidak menyalahi daripada aturan. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Kapolsek. Pak Kapolsek menyempatkan. Politik. Terima kasih Pak Kapolsek Sudah menyempatkan waktu hadir di Info Tanjung Bintang dan oh ada tambahan gimana? Apa? Masalah politik. Pilkada ya, pilkada ya. Oh, iya. Untuk pilkada mungkin ada kita. Masalah pilkada, kita nanti akan memilih Bapak Bupati kita, pemimpin kita, Lampung Selatan. Silakan dipilih sesuai dengan hati nurani. Ya. Jangan sampai kita dihasut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Pilih sesuai hati nurani, jangan terpengaruh dengan orang lain. Oke. Jaga pilkada ini aman dan damai. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong terakhir. Terima kasih Pak Kapolsek sudah bersedia hadir di di sela-sela Jarang buka. kita bisa ngambil Kapolsek. Jarang. Jarang. Deg-degan ternyata tadi. Nah itu aja ya buat para netizen. Selamat sekali lagi buat para pemenang undian kuis pada malam hari ini. Ya. Untuk pemenang utama nanti bisa diambil di tempatnya Mbak Herlina. Mbak Ini Herlina. Mbak Herlina pesan Oh, di di Mbak Serdang. Herlina. Ya, Ya, jadi di Serdang oke. silakan nanti hubungi admin dulu, inbox identitas, nanti akan admin berikan
teknis pengambilan hadiahnya. Ya, itu saja untuk malam hari ini. Ya Min ya. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.